Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada rekan-rekan semua yang menyaksikan dan menonton video ini. Video ini merupakan penugasan dari Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 78, Kelompok 4, bagi Pemprov Jawa Timur. Video ini merupakan bagian dari Learning Journal, agenda pertama yang membahas mengenai bela negara, serta sikap bela negara itu sendiri di tempat kerja. Bersama saya, Agung Nugraha, absen 34. Mari kita simak bersama video kali ini. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai bela negara sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai bagaimana implementasi dan pelaksanaan bela negara itu sendiri. Nah, karena ada ungkapan menunjukkan bahwa kalau tidak kenal, maka tak kenalin. Kurang lebih seperti itu ya. Maka saya juga akan mengenalkan kepada teman-teman semua 3 poin utama dari bela negara itu sendiri. Saya mengurutkannya menjadi yang pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan konsep dari sudut pandang dilandasi kesadaran sebagai warga dari negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan ini seolah kita diajak untuk berpikir mengenali negara kita sendiri, mulai dari lambang, lagu, seperti itu. Baru kemudian kita melangkah lagi nih ke tahapan yang lebih lanjut, yaitu bela negara. Kalau bela negara lebih mengekspresikan tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negaranya dalam menghadapi lingkungan sosial dan juga dilakukan demi bangsa dan negara yang dijiwai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kelangsungan hidup sebagai bangsa Indonesia. Setelah mengenali 2 poin penting dari bela negara tersebut, barulah kita beranjak kepada kesiapsiagaan bela negara. Karena sebelum kita dapat melaksanakan bela negara, kita harus siap secara mental, secara fisik, secara lingkungan, maupun secara sikap kita sendiri. Nah, dengan kesiapsiagaan ini diharapkan nanti saat implementasinya kita dapat melaksanakan dengan otomatis, dengan terbiasa begitu. Nah, kemudian yang ketiga barulah kita beranjak kepada isu-isu yang lebih penting lagi. Sama dengan poinnya adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer ini kita melihat nih setelah kita melaksanakan bela negara, melaksanakan poin-poin yang ada, itu tuh apa ya poin-poin yang mungkin dapat mencederai bela negara ini dan apa potensi harm yang bisa terjadi di Indonesia dengan adanya isu kontemporer. Ya kita ambil contoh lah seperti narkoba, korupsi, hal itu kan bisa mencederai dari rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, poin yang selanjutnya adalah ini yang juga berkaitan dengan video. Kalau tadi kita jelaskan bela negaranya, semoga teman-teman cukup memahami ya tentang bela negara itu. Kalau tidak, monggo bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar, teman-teman. Nah, bagaimana sih melaksanakannya di lingkungan kerja? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan kayak tadi kok materinya mungkin agak rumit ya, atau bela negara itu apa sih gitu, kita kayak ngawang-ngawang. Ternyata nggak sesulit itu teman-teman, karena bela negara sendiri ini bisa kita lakukan sehari-hari loh malahan, dan secara tidak sadar sudah kita awali. Nah, karena perubahan yang kita lakukan demi bangsa dan negara ini walaupun hanya sekilo, walaupun hanya 1%, itu akan berubah menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari apabila kita konsisten dan rajin tekun dalam menjalaninya. Contoh tadi di video pembukaan kan dipertunjukkan saya mau pakai kendaraan bermotor tapi helman dulu. Nah itu kan masuk ke nilai-nilai bela negara, menaati peraturan yang ada untuk berkendara. Nah itu kan juga sebagai bagian dari bela negara. Nah selain itu juga ada seperti konsep-konsep di lingkungan kerja, sering ada senam bersama itu untuk kita biar sehat gitu kan, itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan kita untuk melaksanakan implementasi bela negara dengan poinnya adalah kesiapsiagaan fisik kita. Nah, dari fisiknya sudah senang ya kan, nanti jiwanya ke bawah, mentalnya ke bawah, lingkungannya baik gitu. Akhirnya kita bisa melaksanakan implementasi dengan baik. Yang selanjutnya contoh-contoh kecil yang lainnya mungkin dengan giat bekerja seperti video kali ini. Nah ini kan nilai bela negara ya, nilai bela negara yang menyumbangkan tenaga dan pikiran demi bangsa melalui giat kerja. Karena apa yang kita lakukan ini sebagai, apalagi kalau sebagai pegawai gitu ya, ini kan juga mendorong kepada kebersamaan untuk membangun negara. Nah, selain itu ada juga yang ketiga, karena kita atau teman-teman pegawai yang lain yang menyimak video ini bekerja sebagai fungsi pelayanan publik. Nah
kita juga harus dapat memberikan pelayanan yang optimal dan terbaik kepada masyarakat tanpa pamrih sebagai bagian dari sadar berbangsa dan bernegara. Sebenarnya masih banyak lagi bagaimana cara kita melaksanakannya di lingkungan kerja. Karena sebaik-baiknya pekerjaan yang kita lakukan ternyata adalah yang kita lakukan dengan beretika, bermoral, dan melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Bela negara memang luas cakupannya, tapi kita juga harus mengenalinya agar apa yang kita lakukan tidak salah arah. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.